Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Permusuhan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu semakin hari semakin keras dan gencar. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri harus mengalami berbagai penyiksaan. Ada sebuah riwayat dari Imam Bukhari bahwasannya Abdullah bin Amr bin As pernah berkata, "Apakah kalian hendak membunuh seorang yang mengucapkan bahwa Rabbku adalah Allah?" Dari perkataan Abdullah bin Amr bin As tersebut, kita tentu bisa merasakan apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Bahkan Abdullah bin Umar pernah mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud di sekitar beberapa orang Quraisy, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'id datang dengan membawa kotoran binatang, lalu melemparkannya ke atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya, sehingga Fatimah radhiyallahu taala anha datang membersihkannya dan melaknati orang yang melakukan perbuatan keji itu. Selain daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadapi berbagai penghinaan, ejekan, cemoohan setiap kali beliau lewat di hadapan mereka. Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan bahwa sebagian mereka, orang-orang Quraisy, pernah menaburkan tanah di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berjalan di sebuah lorong di Makkah, sehingga beliau kembali ke rumah beliau dengan kepala yang kotor. Astaghfirullahaladzim. Salah seorang anak perempuan dari Nabi Muhammad SAW kemudian membersihkannya sambil menangis. Tidak kuat melihat perlakuan orang-orang terhadap Rasulullah SAW. Akan tetapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya bunayyata la tabki fa innallaha mani'un abaki." Yang artinya, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi bapakmu." Demikian pula yang terjadi kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa masing-masing dari mereka juga merasakan berbagai macam penyiksaan. Di antara mereka bahkan ada yang meninggal dan buta matanya karena dahsyatnya penyiksaan. Akan tetapi semua itu tidak melemahkan sama sekali semangat keimanan mereka. Penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh para sahabat ini terlalu banyak untuk disebutkan. Cukuplah kita sebutkan apa yang pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Habbab ibnu Arid. Beliau berkata, "Aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berteduh di Ka'bah. Kepada beliau aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak memohonkan pertolongan kepada Allah bagi kami? Apakah Anda tidak berdoa untuk kami?' Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Di antara orang-orang sebelum kamu dulu, ada yang disiksa dengan cara ditanam hidup-hidup. Ada yang dibelah kepalanya menjadi dua. Dan ada pula yang disisir rambutnya dengan sisir besi, sehingga kulit kepalanya terkelupas. Akan tetapi, siksaan-siksaan itu tidak menggoyahkan tekad mereka untuk tetap mempertahankan agama. Demi Allah, Allah pasti akan mengakhiri semua persoalan itu, sehingga orang berani berjalan dari Sona'a ke Hadramaut tanpa rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya takut kambingnya disergap serigala. Akan tetapi kalian tampak terburu-buru. Apa yang terlintas di kepala kita ketika kita membaca kisah tentang berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya? Apa kira-kira? Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya harus merasakan penyiksaan? Padahal mereka berada di pihak atau di jalan yang benar. Mengapa kemudian Allah tidak melindungi mereka? Padahal mereka adalah tentara-tentara Allah. Bahkan di tengah-tengah mereka terdapat kekasih Allah, Rasulnya Allah, yang mengajak kepada agama Allah dan berjihad di jalannya Allah. Dari semua pertanyaan-pertanyaan itu atau apapun yang kita pikirkan tentang penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah beserta para sahabatnya tersebut, Syekh Syahid Ramadan Al-Buti dalam Fiqhu Sirahnya menjelaskan, sesungguhnya sifat pertama bagi manusia di dunia ini adalah bahwasannya dia adalah mukallaf. Artinya manusia dituntut oleh Allah untuk menanggung beban atau taklif, melaksanakan perintah dakwah Islam dan berjihad menegakkan kalimat Allah merupakan taklif yang terpenting. Taklif ini merupakan konsekuensi terpenting dari ubudiyah kepada Allah. Tidak ada arti ubudiyah kepada Allah jika tanpa taklif. Ubudiyah manusia kepada Allah merupakan salah satu konsekuensi uluhiyahnya Allah. Tidak ada arti keimanan kepada uluhiyahnya Allah jika kita tidak memberikan ubudiyah kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ubudiyah mengharuskan adanya taklif. Sementara itu, taklif menuntut adanya kesiapan untuk menanggung beban dan perlawanan terhadap hawa nafsu dan syahwat. Karena itu, kewajiban hamba di dunia ini mewujudkan dua hal. Yang pertama adalah berpegang teguh pada Islam dan membangun masyarakat Islam. Yang kedua, menempuh segala kesulitan dan menghadapi segala resiko, meskipun harus mengorbankan harta dan nyawa demi untuk kewajiban tersebut. Allah mewajibkan kita mempercayai tujuan dan sasaran. Walaupun harus menempuh jalan yang sulit dan panjang untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Betapapun bahayanya, ya harus dihadapi. Jika Allah menghendaki, niscaya mudah bagi Allah untuk membuka jalan perjuangan menegakkan masyarakat Islam. Tanpa ada penyiksaan, tanpa ada ejekan, cemoohan, dan penderitaan. Akan tetapi, perjuangan yang terlalu mudah ini tentu belum dapat membuktikan sama sekali tentang ubudiyah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia telah menjual seluruh kehidupan dan hartanya kepada Allah
dan dia telah mengikuti sepenuhnya apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perjuangan yang berat belum dapat dibuktikan siapa yang mukmin sejati dan siapa yang munafik, siapa yang benar dan siapa yang berdusta. Maka dari itu, segala tentang penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh siapa saja yang menyeru kepada jalan Allah, menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebenaran, mengajak untuk menegakkan masyarakat yang Islami. Ini merupakan sunnah ilahiyah yang terjadi sejak awal permulaan sejarah. Demikianlah kira-kira pembahasan kita tentang awal perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak manusia menuju jalan Allah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabatnya menemui jalan yang terjal di awal-awal dakwah mereka. Hinaan, cacian, bahkan siksaan mereka hadapi dan mereka alami. Semoga apa yang kita pelajari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah kemanfaatan. Kiranya sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.